Halo, ketemu lagi di Bimbang Plus. Ini ada Dr. Neubauer Gangster OX. Ini karet bintik OX. Nah, saya udah lama sih nggak pakai karet OX. Udah nggak nyobain karet OX sudah agak lama. Soalnya saya biasanya pakai karet yang pakai spons bintiknya. Jadi seperti apa karetnya? Kita lihat dari dekat. Ini dia. Halo nih, dia sekarang udah ada karetnya, Dr. Neubauer Gangster OX. Karet bintik sih. Ini warna hitam, udah nongol-nongol dikit karetnya. Karet bintik warna hitam, Dr. Neubauer. Ini udah ini Dr. Neubauer. Lalu ya itulah. Ini kayak gini, Dr. Neubauer Gangster, logo TTF, nomor registrasi mungkin. Lalu ini apa nih, JTTAA ya. Nah, JTTAA. Si bintiknya ini bentuknya tabung gitu, lurus dari bawahnya. Dan ini sih horizontal tuh alurnya. Ini jadi bentuknya tuh kayak tabung, nggak mengerucut dan atau miring-miring gitu, nyerang-nyerang, nggak. Ini lurus dari bawahnya, langsung lurus, langsung gitu. Dan di atasnya ada lagi bintiknya, kelihatan kan itu? Nah, kelihatan. Itu untuk bagian atasnya. Dan ini kebanyakan karet bintik kayak gini sih rasanya. Nah, cuma ini udah ada, ini apa disebutnya, double tape. Glue sheet, lapisan lem. Jadi udah ada lemnya, nanti tinggal dibuka aja si yang putihnya. Nanti kayunya, biasanya sih kayunya saya lem dulu. Kalau kayu saya lem, tapi karetnya nggak usah. Kalau udah kayak gini sih udah tinggal pasang aja, jadi simple. Oke lah, nggak usah lama-lama, orang nggak ada sponnya, jadi nggak usah dibahas sponnya. Nggak bisa dibahas juga. Langsung aja kita coba ke meja biar tahu gimana rasanya si karet OX ini yang namanya agak ngeri. Dr. Neubauer Gangster.
Nah itu dia tadi saya udah coba karetnya. Ini Dr. Nibor Gangster, karet bintik panjang OX. Saya coba pakai OX dan saya cobanya di kayu Lion Defense. Nih kayunya. Di awal video saya lupa ukur tinggi dan ukuran ininya. Sekarang saya ukur dulu sebentar. Set. Nah. Oh, tingginya 1,5 mili. Tinggi bintiknya 1,5. Tinggi juga sih. Dan kelihatannya agak besar sih ini. Saya coba ukur bintiknya dulu berapa ini besarnya. Besarnya 1,6. Tingginya 1,5. Diameter bintiknya 1,6. Besar sih. Agak besar. 1,6 biasanya yang saya pakai 1,4 gitu. Tapi tingginya sekitaran 1,5 1,6. Ini jadi bintiknya agak besar sih. Ini bintiknya reguler, nggak diproses tapi udah agak besar lumayan. Nah, waktu tadi saya coba saya pakai kayu defense memang. Jadi saya coba pakai depan meja sama saya coba pakai defense di belakang. Sebetulnya saya lebih suka pakai bintik tuh di kayu yang kaku. Nah, tapi kan memang bintik ada dua selera orang. Orang ada yang pakai bintik tuh cari kayunya yang satu pelan, yang tipe satu lagi tuh cari yang kaku. Nah, tapi saya coba lebih suka yang kaku soalnya saya masih suka pakai dorong-dorong. Pakai kayu yang pelan bukan berarti nggak bisa dorong, cuman memang si impactnya tuh lebih kerasa kalau pakai yang kaku. Nah, ini kayu pelan soft masih enak tapi untuk main pasif. Jadi tadi saya main gitu-gituan aja sih. Saya coba di atas meja sama di belakang meja. Nah, pas di atas meja saya coba kayak cut block gitu atau blok-blokan di atas meja. Karet ini ternyata si reversalnya cukup besar untuk main di atas meja. Jadi ini hampir sama kayak bintik proses lah bilang gitu. Lalu main chop dorong, blok dorong gitu gimana ya disebutnya. Pemain bintik yang ya pemain bintik pada umumnya lah ya pemainnya kayak gitu. Yang blok dorong disodok nah gitu. Ini bisa kayak bintik serang kayak bintik proses ini bisa. Saya kirain bintik reguler nggak bisa main gitu, ternyata masih bisa. Dan efeknya pun yang saya rasain, yang saya tadi cobain, saya lihat efeknya tuh bukan cuma bolanya dari isi ke kosong ke isi, bukan cuma itu. Efeknya tuh di jalan bolanya ini lebih liar, maksudnya lebih liar tuh lebih goyang gitu kalau menurut saya. Soalnya kalau bintiknya yang proses jalan bulannya tuh masih ketebak kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada yang wow bintik proses ya itu menurut yang lain. Ini menurut saya pribadi. Kalau bintik proses tuh agak lebih ketebak soalnya lebih kenyal. Meskipun goyang tapi memang reversalnya lebih besar yang itu bintik proses. Isi ke kosong ke isinya tuh besar. Nah, cuma kalau bintiknya agak original kayak gini, nggak terlalu kenyal gitu, main gitu-gituan bisa juga. Dan si bolanya malah jalannya tuh lebih goyang. Cobain aja. Lebih goyang, jalannya lebih goyang, tapi memang masih lebih pelan dan masih lebih meredam yang bintik proses, soalnya lebih kenyal. Ini masih ada mantul-mantulnya, cuma ini udah cukup pelan menurut saya, soalnya pakai kayu defense dan oversize. Jadi pas cut block itu di depan meja enak. Nah, pas dorong gitu, ini jahatnya ya tadi itu kosong isi kosongnya ini ada juga reversalnya, lalu lebih jahat di laju bolanya, jalan bolanya lebih jahat, lebih goyang kan menurut saya.
Tapi untuk main dorong, untuk main smash agak bukan nggak bisa, masih bisa, cuma saya lebih suka pakai yang kayu yang lebih kaku. Jadi pakai ini bisa, cuma nggak bisa yang terlalu kenceng dan impactnya tuh berasa kurang gimana gitu kalau buat serang-serangan. Jadi ini lebih enak buat main pasif-pasifan, atau serangnya juga pakai yang dorong-dorong gitu, yang sodok-sodok. Ini masih bisa. Lalu untuk main defense card di belakang meja ya gitu, defense card. Ini ini reversalnya juara banget. Jadi mungkin gini, biasanya saya pakai angka aja lah ya. Misalnya orang servis gitu, terus kita defense, kita cut. Ini putarannya tuh -5 gitu. Nah, lalu si lawannya kan harus spin, harus gesek, top spin tuh +5. Nah, kita balikin, asal balik aja. Ini baliknya tuh bisa -6, -7, -8. Jadi reversalnya lebih besar. Jadi si lawan tuh di bola kedua, bola selanjutnya, bola ketiga, bola keempat, dan selanjutnya itu harus terus naik gitu. Si kadar puterannya atau powernya mungkin harus terus naik. Jadi dari pertama dia spin cuma 5 gitu. Yang kedua harus 8, yang ketiga harus 10 gitu. Nah, itu jadi ini reversalnya besar banget. Reversalnya besar banget kalau dipakai di defense di belakang. Jadi waktu di atas meja kan cuma gini, pasif pelan. Tapi kalau di belakang meja kan bisa kita pakai tenaga lagi, dan udah pasti dorongannya lebih besar daripada blok-blok di depan meja. Soalnya kan dorongannya lebih besar. Soalnya kan jauh dari meja, jadi kita butuh dorongan, dan itu yang bikin si reversalnya tambah besar. Jadi kalau dilihat tadi, kalau waktu partner saya pakai puteran, dia paksain pakai puteran, dia nggak akan kuat, di bola kedua juga udah nggak akan naik. Jadi pertama pakai putaran udah banyak gitu, dia spin, puterannya udah banyak, saya defense, saya cut gitu. Di bola yang selanjutnya tuh dia udah pasti turun kena net. Nah, kecuali tadi kayak cara dia ada yang beberapa yang bisa beberapa kali bola itu dia nggak pakai putaran. Dia cuma congkel-congkel gitu. Jadi kalau sama bintik itu, kalau dari kita puterannya banyak, baliknya tambah banyak. Tapi kalau dari kitanya puterannya 0, flat gitu, 0, sebetulnya ada bintik yang bisa bikin putaran, ada juga yang enggak, tapi kebanyakan enggak sih. Nah, jadi yang ini bisa bikin putaran tapi nggak terlalu besar. Jadi misalnya kalau orang nggak pakai putaran, kita bisa bikin putaran sendiri, tapi paling jadi cuma 0,3 gitu, -3 putarannya tuh. Jadi sama si lawannya di nolin lagi, dari kita -3 lagi, di nolin lagi. Jadi gitu, tenaganya segitu-segitu aja, dia nggak perlu ngeluarin tenaga yang lebih besar. Atau biar lebih jelasnya nanti saya bikin tutorial kayak gitu ya, buat ngangkat bola bintik, biar kita nggak perlu harus terus tambahin tenaga di setiap bolanya. Maksudnya bintik tuh kayak gitu, kalau mau spin, kita spin di blok sama bintik panjang, apalagi bola keduanya tuh kita tuh puterannya atau powernya kita harus tambah. Di blok lagi bola ketiga kita harus tambah lagi dari bola kedua. Nah, jadi yang bikin capek itu. Tapi kalau kita udah ngerti cara ngambilnya, sebetulnya bolanya bisa dibikin kosong dan bisa kita nggak perlu banyak tenaga. Nanti kita bikin video khususnya. Jadi gitu sih sedikit dari saya pembahasan tentang Dr. Neubauer Gangster ini. Yang kesimpulannya adalah karet bintik panjang udah pasti. Nah, jadi buat main-main pasif ini lebih enak. Ini saya pakai kayu defense dan karetnya pun OX. Jadi kalau main pasif ini udah pasti lebih enak. Main pasif di atas meja minimal atau maksimal push gitu, dorong sodok lah. Ini masih bisa. Reversalnya besar,
reversalnya cukup besar, lalu pakainya pun gampang menurut saya, pakainya gampang, dan untuk defense di cut di belakang ini lebih spesial lagi. Jadi reversalnya lebih besar kalau untuk defense cut di belakang. Jadi bolanya tuh dari pukulan ke pukulan selanjutnya tuh bolanya tuh jadi tambah berat. Nah itu tergantung lawannya yang spin juga sih. Jadi gitu aja pembahasan dari saya. Dr. Neubauer Gangster. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.